Innalhamdulillah hamdan syukurillah na'manahu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berkhutbah tentang tingkatan dan tahapan puasa. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam karya monumentalnya Sil Asar, bahwa ketika seseorang berpuasa hendaknya mampu mengharmonisasikan kondisi lahir dan batinnya sehingga mengosongkan perut dari makan dan minum, tentu juga syahwat dan lisan dari hal yang tercela, dan hati dari selain Allah. Pengertian tersebut merupakan Syekh Fadil membawa puasa pada tingkatan dan tahapan-tahapan. Tingkatan pertama adalah puasa orang mukmin, yaitu mengendalikan dari 3 dasar kebutuhan hidup: makanan, minuman, dan hubungan badan. Menurut Imam Ghazali dan dalam Ihya Ulumuddin, 3 hal itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tetapi juga harus dikenalkan. Jika tidak, maka sifat kebinatangan manusia akan mendominasi, dan itu berarti seperti kebinatangan akan menjadi penutup jalan menuju Allah. Karena itu minimal sepanjang tahun perlu dikendalikan sebulan. Pengendalian diperlukan sebulan. Secara ragawi, manusia adalah makhluk omnivora, jenis pemangsa apa saja, makan siapa saja. Tingkat kerakusannya melebihi hewan liar atau peliharaan, sehingga dari makanan ini berbagai jenis penyakit dan virus bisa cepat tumbuh dan menyerang tubuh. Hal ini juga diperkuat dengan bukti ketika jantung berhenti berdetak, maka tubuh manusia akan cepat membusuk. Karena perut telah menampung apapun dari alam ini. Karena itu ingat kata Sam Imam, antara nafsu perut dan kemaluan itu sangat terkuat. Jika seorang dirasuki nafsu perut, maka ia akan makan sebanyak-banyaknya, sehingga ia mengakibatkan gairah kemaluan. Sebaliknya, orang yang terjangkiti nafsu kemaluan, maka ia akan menumpuk harta-hartanya. Sebab harta adalah senjata paling mudah untuk menikmati jauhan jenis. Ingat pula kasih kisah Nabi Adam dan Hawa tergelincir dari surga juga karena memenuhi nafsu perutnya dengan buah terlarang tanpa kendali. Lalu tersingkaplah auratnya. Maka mengendalikan perut dan syahwat kelamin itu menjadi hal yang paling besar dari makna puasa. Hikmah lainnya sebagai peran pesan Nabi sumu tahasimu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Tingkatan kedua adalah orang muslimin, yaitu mereka yang puasa mampu mengendalikan atau menjaga lisannya. Menurut Imam Ghazali, lisan merupakan anggota tubuh manusia terbaik dan mulia setelah mati. Namun dalam kemuliaan itu, lisan atau lidahnya menyimpan mara bahaya yang besar. Tidak satupun selamat dari mara bahaya, kecuali itu bertukur sangat besar dan hemat bicara. Pengendalian lisan itu menjadi salah satu tingkatan titik tekan puasa secara tasawuf, sebagaimana yang disyaratkan pada surat Maryam ayat 26. Inna nazartu lirabmin summa, yaitu puasa bicara. Menurut pakar ketika lisan atau lidah berbicara, setidaknya melibatkan sekitar 355.000 syaraf yang terhubung dengan hati. Karena itu tidak berlebihan jika Nabi pernah bersabda, tidak ada lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus pula hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lidahnya. Seorang hamba tidak akan masuk surga selagi tetangganya belum aman dari kejahatan lidahnya. Muttafaqun alaih. Masih menurut Imam Ghazali, ada 5 jenis kejahatan lidah, dan itu menjadikan puasa yang seperti sia-sia, yaitu dusta, fitnah, ghibah, bersumpah palsu, dan berkata yang tidak perlu. Tingkatan ketiga adalah orang-orang muhsinin, yaitu mereka yang berpuasa bisa menikmati bagaimana rasanya lapar dan dahaga, juga menikmati untuk diam dan tegar. Karena wajar orang yang merasa payah dan lelah karena menahan lapar, dahaga, dan hubungan badan yang halal, termasuk juga merasa berat untuk diam dan tidak berkata-kata pada yang tidak perlu. Tetapi seorang bisa menikmati dalam keadaan
seperti itu dan tidak berharap apapun kecuali ridha Allah. Maka orang ini masuk dalam kategori mukhlisin. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandar dalam kitab Al-Hikmah, ikhlas dalam termasuk perbuatan yang sangat sulit dilakukan sebab hawa nafsu sering mengelilingi hati manusia untuk menyerupakan sikap pamrih dengan keuntungan secara pribadi maupun mudah kesal dan merasa berat dengan karena hujan. Maka cara efektif untuk masuk ke pintu ikhlas itu seorang harus bisa melawan nikmat dunia dengan segala gemerlapnya. Sebab sesungguhnya manusia itu paling mudah tergoda dengan harta benda dan segala gemerlapnya. Tingkatan keempat adalah puasa orang mutakin, yaitu mereka yang berpuasa dengan memelihara hati untuk tertarik pada dunia dan tidak perlu mengisi hati selain dari Allah. Puasa tingkatan itu disebut oleh Imam Ghazali dengan khusus yang paling tinggi. Sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.